Alangkah baiknya kita sebelum memulai bimbingan kelompok pada kali ini untuk membaca doa. Siapa yang ingin memimpin doa? Iya, silahkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke teman-teman, kalau kalian belum pada kenal, kita kenalan dulu ya. Karena tak kenal maka tak sayang. Ada teman-teman, kalau kalian belum kenal, maka kita akan kenalan dengan cara menyebutkan nama dan negara yang ingin kalian kunjungi. Dari saya dulu. Nama saya Nisha, negara yang ingin saya kunjungi yaitu Mekah. Baik, terima kasih kepada Ibu Anisha. Yang negara yang kunjungannya yaitu Mekah. Perkenalkan, nama saya Nadia Agustin. Negara yang ingin saya kunjungi yaitu Eropa. Baik, terima kasih. Yang pertama tadi Ibu Anisha ingin mengunjungi Mekah. Lalu di samping kiri yaitu Salif yang ingin mengunjungi negara Eropa. Saya sendiri Ulfa yang ingin mengunjungi negara Turki. Indonesia mengunjungi negara Mekah. Saya ingin mengunjungi Eropa. Ulfa mengunjungi Turki. Mira mengunjungi negara Rusia. Dan saya sendiri Andi ingin mengunjungi negara Inggris. Baik, tadi ada Bu Anissa yang mengunjungi negara Mekah, Sally negara Eropa, Ulfa negara Turki, Mira negara Mesir, dan Anti ingin mengunjungi negara Turki. Saya Olive ingin mengunjungi negara Korea. Baik, jadi ada Indonesia ingin mengunjungi negara Mekah, ada saya ingin mengunjungi negara Eropa, Ulfa mengunjungi negara Turki, Mira mengunjungi negara Mesir, Andi ingin mengunjungi negara Turki, Ulfa ingin mengunjungi negara Korea, dan saya Farha ingin mengunjungi negara. Baik, jadi ada Indonesia, pengen mengunjungi Mekah, terus saya ingin mengunjungi Eropa, Ulfa ingin mengunjungi Turki, Mira ingin mengunjungi Mesir, terus Andi ingin mengunjungi Turki, terus ada Olive ingin mengunjungi Korea, terus ada Farha ingin mengunjungi Arab, terus saya Sari ingin mengunjungi Jepang juga di aja. Baik, kamu yang kerudung hitam yang ini namanya siapa? Kamu yang ini namanya siapa? Sari. Kamu yang itu namanya siapa? Farha. Kamu yang kerudung ngebau itu namanya? Alhamdulillah ya, sudah banyak yang kenal. Ibu punya jargon loh teman-teman. Baik, Ibu. Jadi kalau ibu bilang konsentrasi, terus kalian jawab ya konsentrasi dimulai gitu ya. Pada semangat kan? Ibu mulai ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Langsung saja, apakah kalian di sini semuanya sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum. Belum ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok ya, teman-teman. Jadi, bimbingan kelompok adalah proses bantuan yang diberikan kepada individu secara berkelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Apa sih dinamika kelompok itu? Jadi, dinamika kelompok itu suasana atau kondisi yang terjadi di dalam kelompok. Gitu. Jadi, tujuan dari bimbingan kelompok jadi tujuan bimbingan kelompok adalah untuk mengembangkan potensi diri, mengembangkan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan kalian agar kalian dapat berpendapat satu sama lain, tidak ada yang diam saja ya. Gitu tuh. Di sini saya sebagai pemimpin kelompok dan kalian anggotanya. Di dalam bimbingan kelompok itu terdapat beberapa asas. Yang pertama asas kesukarelaan. Apakah kalian sukarela datang ke sini? Sukarela.
Alhamdulillah kalau kalian sukarela, ibu juga sukarela mendengarkan pendapat dari kalian. Yang kedua yaitu asas kerahasiaan. Jadi apabila ada pembicaraan atau pendapat yang sifatnya rahasia, jadi kalian tidak boleh ngasih tahu ke siapa-siapa ya. Gitu. Yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Jadi yang dimana kalian harus terbuka berpendapat gitu. Yang ketiga yaitu asas keterbukaan, yang dimana kalian harus aktif dalam berpendapat, terbuka dalam menyampaikan pendapat kalian, jangan pada diem aja gitu. Jadi di dalam bimbingan kelompok itu terdapat dua topik. Yang pertama topik tugas dan topik bebas. Topik tugas itu dari saya sendiri sebagai pemimpin kelompok, dan topik bebas itu dari kalian yang menyampaikan memilih dari kalian yang memilih temanya. Jadi di sini kalian ingin memilih topik tugas apa topik bebas? Bebas ya. Jadi ada yang mau mengusulkan topik? Ya silahkan. Saya ingin mengusulkan topik dengan tema kekerasan fisik. Bagus. Kamu? Tentang bullying. Bagus. Silahkan siapa lagi? Iya kamu. Yang menyebut tentang kesalahan yang marak terjadi saat ini. Oh iya bagus sekali. Siapa lagi? Sudah cukup? Cukup. Jadi ada 3 topik yang berbeda ya. Jadi yang belum memilih, milih kamu. Saya memilih topik bullying. Kamu? Saya juga bullying. Kamu? Memilih topik bullying. Jadi yang paling banyak tentang bullying ya. Jadi tema pada kali ini kita membahas tentang bullying. Ada yang tahu nggak tentang bullying itu apa? Silakan. Iya silakan. Bullying itu adalah tindakan yang dapat merugikan baik bagi pelaku bullying ataupun korban bullying. Di mana pembulian ini banyak terjadi di kalangan-kalangan, contohnya saja di SD ataupun MTS, sekolah menengah, bahkan perkuliahan pun marak terjadi ada pembulian. Terus juga kadang faktor yang menyebabkan pembulian ini diantaranya yaitu karena seseorang itu merasa memiliki kekuasaan, jadi dia semena-mena terhadap orang yang lemah. Bagus sekali. Silakan ada yang lagi? Iya silakan. Jadi bullying itu tindakan tindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan dilakukannya berulang kali dengan tujuan menyakiti orang lain. Bullying dapat dilakukan secara fisik, lisan, sosial, atau melalui Ya silakan ada lagi yang ingin berpendapat? Iya silakan. Tadi kan saudara anak menjelaskan bahwa pasti macam-macam bullying itu ada apa aja kan. Nah di situ ada lisan sama fisik. Nah jadi emang apa sih? Jadi lupa tuh. Jadi bullying itu tidak hanya fisik gitu kan, yang dari lisan orang ini ke yang korban bullying itu juga termasuk pembulian, kayak mengolok-olok gitu kan, kayak kayak menjatuhkan harga diri, kayak ngatain yang tidak pantas atau tidak selayaknya gitu. Jadi bullying itu tidak semuanya tentang fisik. Bagus. Ada lagi yang ingin berpendapat? Cukup. Jadi itu udah belum? Kan di dalam bullying itu terdapat faktor dan penyebabnya ya. Apakah kalian ada yang tahu apa itu penyebab dari bullying? Silakan. Iya silakan. Kan sudah dijelaskan oleh Bapak ya. Salah satu itu seseorang merasa dirinya memiliki kuasa, dirinya itu kuat, jadi dia ingin menang pada orang lain yang lebih lemah. Nah, dan juga selain itu ada faktor dari internet, faktor dari game misalnya. Merasa kalau menjadi pemimpin itu keren,
dibebaskan. Terus ada juga faktor lingkungan atau faktor dari keluarga juga ya ada. Kayak misalkan dari keluarga kita sering kayak ada bentak-bentakan, jadi itu melampiaskan dari kesalahan di rumah itu melampiaskan ke teman-temannya. Terus ada juga kita merasa ada juga tuh yang merasa rendah diri, itu nggak mau merasa orang lain yang lebih tinggi dari dia, hari ini dia di dalam dia tuh orang itu. Bagus, silakan ada lagi. Begitu. Iya. Yang seperti yang telah dijelaskan tadi ya, faktor penyebab bullying itu banyak faktor penyebab bullying. Biasanya itu kita dari sebab keluarga juga ya. Kadang si pelaku pembulian ini kurang mendapatkan kasih sayang di dalam rumah, di keluarganya, jadi melampiaskan hal-hal itu kepada orang lain di sekolah karena dia kesal tidak punya teman mungkin ya, di rumahnya juga kurang kasih sayang dari orang tuanya, jadi melampiaskan kekesalan dan kemarahannya itu lewat teman di kelas. Bagus, silakan ada lagi yang ingin berpendapat? Cukup. Baik, selanjutnya itu. Setelah membahas penyebab tadi, apakah teman-teman pernah mengalami pembulian atau melihat orang yang dibully? Silakan yang ingin berpendapat. Saya Ibu. Iya, silakan. Saya bukan saya sih, maksudnya pernah melihat orang terdekat, bukan terdekat. Ya seperti orang yang kenal gitu. Jadi waktu itu tuh saya kan bukan sih, kayak ada adik kelas ngaji setoran. Cuma dia tuh yang bandel gitu loh, nggak mau diem, anaknya disuruh setoran tuh nggak mau gitu. Tapi dia tuh malah kayak main-main, bercanda, sedangkan di situ udah ustadz gitu. Nah, ustadz itu kayak udah ngebilangin baik-baik, tapi anaknya itu nggak mau gitu, kayak batu gitu. Terus dilempar pakai spidol kan sama ustadznya, lempar pakai spidol, terus ditarik bajunya sama ustadznya tuh sampai di sininya tuh dia sampai ada luka. Nah, terus nangis kan anaknya ini tuh, ngadu lah dia ke musyrik kamarnya. Nah, terus tapi musyrik kamarnya kayak udah ngasih tahu gitu kan, kayak udah hampir selesai, tapi pas penjengukan anaknya ini cerita ke orang tuanya, malah menimbulkan ustadznya ini mau dilaporkan ke polisi gitu. Itu yang cerita. Bagus. Apakah ada lagi? Cuma mau nanya aja ya, itu kan kejadiannya cuma satu kali gitu ya, tapi tadi dijelaskan kalau misalnya pembulian itu terjadi secara sengaja dan berulang-ulang. Nah, apa itu termasuk dalam pembulian? Mungkin soal di dalam pondok saya itu tuh emang dari ayah kiai saya itu nggak boleh gitu, kayak satu kali kekerasan mau pakai tabung kayak gitu itu kayak ayah tuh ngelarang gitu loh, kiai saya tuh ngelarang gitu. Jadi nah ini tuh baru pertama kali kejadian kalau ustadz itu melakukan kekerasan, makanya si anak ini berani karena ayah itu kayak menjadi pembela para santri gitu loh, kayak ada ayah lu bilangin aja kayak gitu kan. Nah terus jadinya orang tuanya juga berani dong, karena kiai kita tuh bilang ustadz itu nggak boleh kekerasan gitu. Jadinya ya orang tua ini berani melapor polisi, jadinya besar. Jadi kesimpulannya pembulian itu nggak harus terjadi berulang kali, tapi satu kali itu udah cukup untuk disebut pembulian. Karena di dalam pondoknya itu kan emang Kalau itu kan lebih termasuk dalam kekerasan nggak sih? Nggak termasuk pembulian. Iya nggak, tadi soalnya disebutkan ya kalau pembulian itu terjadi secara berulang-ulang. Apa itu termasuk dalam pembulian juga? Apa kekerasan? Oh iya, silakan. Mungkin ya itu nggak termasuk ke dalam pembulian, karena kan pembulian tadi dia bilang berulang kali ya. Tapi dia maksudnya kekerasan, tapi ya beda dari si anak ini. Tapi seharusnya rasa itu pembulian gitu. Jadi kita bagaimana ya? Lapor. Terus ditambah dukungan dari itu ya. Bagaimana, ada yang ingin menambahkan lagi?
Iya, silakan. Jadi saya ingin cerita sedikit ya Iya. tentang masa SD ya. Kalau nggak salah itu kelas 6. Jadi saya di dalam sebuah kelas itu melihat rekan saya. Jadi dia itu mengalami pembulian. Karena apa sih penyebabnya? Ya karena dia itu kayak pintar ya. Terus ada seseorang nih yang kayaknya itu kayak memiliki kuasa lah di kelas, jadi dia itu kayak pengen nyontek ke anak ini, tapi kayak nggak dikasih sama anak ini. Terus dia itu melakukan hal-hal kasar gitu, kayak apa sih, ngambil barangnya, terus juga kayak nyelending gitu kalau lagi jalan kan itu udah termasuk pembulian ya. Seharusnya itu dia itu nggak bersikap seperti itu tuh, terus dia bersikap seperti itu orang yang menjadi pelaku. Ya karena dia itu menganggap dia itu memiliki kekuasaan di kelas, terus dia itu bisa aja apa sih, kayak membuli orang-orang yang umum. Bagus, terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Saya Bu. Oh iya, silakan. Jadi pas itu tuh kejadiannya kan di pondok saya ya Bu. Ada anak baru yang pindahan dari New Zealand. Nah itu kan berarti jadi kayak jadi pusat perhatian gitu ya. Udah mana kan cowok nih yang pindahnya. Udah mana kan ganteng gitu ya. Jadi kan jadi pada suka gitu. Tapi sama anak angkatannya tuh sama yang cowok-cowok nih dibully karena kayak soalnya kan dia nggak cakep gitu. Nah terus dia kan jadinya berlindungnya ke guru gitu, Ustadz. Nah gara-gara jadi ke Ustadz kayak gitu makin dibully gitu, jadi kan suka ditendang-tendang gitu nih. Nah terus kayak suka disuruh-suruh kayak ke sana dong gitu, ambilin ini gitu, ke kantor dong gitu, itu bilangin ini gitu ya. Nah terus jadi abis itu tuh terus juga pernah kayak dia tuh gak mau pas disuruh teh. Nah terus sama si teman-temannya tuh dipukulin tapi pakai kursi gitu. Nah yang mukulinnya teh kan 2 orang, jadi langsung dilaporin ke polisi karena kan udah kayak iya udah berulang-ulang gitu, dia juga udah tahan banget gitu. Terus yang 2 ini ada polisi tuh, emang pokoknya saya datang polisi. Terus yang 2 dikeluarin, yang mukulinnya itu dikeluarin dari kelompok saya. Bagus. Apakah ada yang mau menambahkan lagi? Ada Bu. Iya, silakan. Ini cerita itu ya. Jadi ada tuh teman saya ya. Itu teman dia tuh ya sering dikata-katain, kayak dia bilang, ih mirip boneka santet gitu. Ada dia tuh bener-bener sering banget dia ngomong gitu. Terus kadang itu nggak pernah sih pembulian secara langsung, tapi hanya tahu saja. Jadi mereka tuh selalu mencari-cari kesalahan dia. Karena dia mau sampai laporan ke guru, tapi sama guru itu kurang dihormati karena itu masih hanya verbal saja, masih hanya kata-kata. Jadi dia juga sampai sekarang tuh mau laporan juga nggak bisa karena orang-orang kurang menanggapi kalau memang pembuliannya hanya bersifat kata-kata saja. Terima kasih, bagus. Pengalaman. Jadi gini teman-teman, setelah cerita pengalaman tadi, menurut teman-teman apa sih dampaknya dari bullying itu? Silahkan yang ingin berpendapat. Ya, silakan. Menurut saya dampak yang dapat dialami ya dari korban pembulian itu contohnya saja dari psikisnya ya. Jadi dia itu akan mengalami kayak semacam gangguan mental gitu. Jadi dia akan lebih sering menyendiri, terus mengurung diri juga, nggak mau bersosial ya karena dia takut mendapatkan hal bulian-bulian seperti itu lagi. Bagus, silahkan. Ada lagi yang ingin berpendapat? Iya, silakan. Dampak dari bullying itu ada dari dampak fisik kan, yang tadi seperti dipukul-pukul pakai kursi gitu kan, berarti kan dia mempunyai cedera atau luka gitu kan, yang bisa membuat itu terlihat ya gitu kan, kayak memar atau yang berdarah-darah itu salah satu dampak dari bullying itu. Cukup bagus, silahkan yang ingin berpendapat lagi. Iya, silahkan. Jadi kan tadi yang dikatakan
depan itu ada gangguan kecemasan. Nah, dari gangguan kecemasan juga kita bisa berdampak masalah tidur. Jadi bisa tidurnya tuh terganggu, jadi begadang terus kan. Nah, bisa juga yang paling parah itu menyebabkan dia Bagus, silahkan. Ada yang mau berpendapat lagi? saya Bu. Iya, silahkan. Kalau tadi kan itu dampak-dampak dari korban ya. Ada juga dampak bagi pelaku kayak jadi si pelaku pembulinya teh berpotensi mengalami gangguan perkembangan emosional gitu. Jadi susah berhubungan sama orang lain gitu. Bagus. Ada lagi yang ingin berpendapat? Iya silakan. Mungkin ya rasa rendah diri dan tidak percaya diri. Terus kesulitan mengembangkan hubungan sosial. Jadi dia tuh ya tadi dari dirasakan diri gitu. Terus mungkin ada yang bunuh diri. Cukup? Bagus. Ada lagi yang ingin berpendapat? Cukup. Dampak. Setelah membicarakan dampak tadi, apakah respon kalian dalam perilaku bullying ini? Iya, silakan. Jadi responnya itu kita harus lebih peduli lagi ya terhadap lingkungan, terhadap teman-teman di sekitar, juga lebih meningkatkan rasa itu empati terhadap sama juga. Bisa juga sih dengan adanya kayak di sekolah-sekolah gitu kayak mengadakan kampanye-kampanye seminar-seminar tentang pembulian untuk mencegah murid-muridnya ini mengetahui bahwa pembulian ini memiliki dampak-dampak negatif yang sangat buruk bagi kesehatan mental dan juga fisik. Bagus. Silahkan yang ingin berpendapat lagi. Iya, silakan. Kalau saya sih, saya juga nggak bakal berani untuk menegur teman si pembuli ini. Saya nggak bakal berani. Jadi mungkin saya akan melakukan secara diam-diam, secara anonim kepada pihak-pihak yang mungkin bisa lebih mampu menanganinya. Nah, terus saya sih pengen untuk mengajak teman-teman orang sekitar untuk lebih peduli kepada para korban pembulian ini. Oh, cukup. Bagus sekali. Silahkan yang ingin berpendapat. Apakah masih ada? Cukup. Kesimpulan itu. Jadi selanjutnya yaitu setelah respon tadi, apakah ada yang ingin menyimpulkan? Baik, Bu ya, silakan. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa pembulian itu adalah tindakan hal yang sangat merugikan baik bagi korban pembulian ataupun pelaku pembulian itu sendiri. Dan juga kita yang dimana contoh-contoh dari pembulian itu banyak ya, baik secara fisik ataupun non verbal, baik secara fisik ataupun verbal. Contohnya kalau fisiknya itu dengan apa sih kayak menyelidiki jalan, terus memukul ya, pokoknya berhubungan dengan kekerasan. Sedangkan kalau verbal itu berhubungan dengan ucapan kayak mencaci maki, terus juga mengatai dengan kata-kata yang tidak sopan kayak bilang kalau mah kenapa sih gitu kan. Terus juga gimana sih kita itu cara mencegahnya, yaitu dengan meningkatkan rasa peduli kita. Terus juga kita bisa apa sih memberitahukan kalau sudah terjadi pembulian itu sendiri. Cukup. Bagus sekali. Silahkan. Ada yang ingin menyimpulkan lagi? Saya Iya, silahkan. bullying itu perilaku yang menyakiti orang lain baik secara fisik, verbal maupun emosional yang dilakukan dengan sengaja dan berulang kali. Tindakan ini sering membuat korban merasa takut, stres, dan tidak berdaya. Untuk mengatasi bullying, diperlukan kesadaran bersama dari individu, keluarga, dan masyarakat agar tercipta lingkungan yang aman, penuh dan empati. Itu Cukup. Bagus sekali, Sally. Silakan. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Cukup. Yaitu kesan pesan. Silakan dari sini yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya. Jadi pesannya itu sangat seru Ibu dalam melakukan bimbingan kelompok ini, bisa mengetahui tentang apa yang bullying,
Terus pesannya itu semoga kita bisa melakukan bimbingan lagi. Ya, bagus. Silakan selanjutnya. Kesan dan pesan dari saya Ibu, kesannya sangat seru ya bimbingan hari ini, juga karena dipimpin oleh Ibu yang cantik juga. Ya, makasih. Terus kita juga dapat mendapat wawasan yang lebih ya, yang luas tentang apa itu pembulian dan cara mencegahnya juga kan. Terus pesannya semoga dari diskusi dari bimbingan kelompok ini kita bisa lebih peduli lagi terhadap sekitar dengan mengetahui pasti itu pembulian, terus cara mencegahnya kita meningkatkan lagi rasa empati kita terhadap sekitar. Mungkin cukup itu. Bagus. Selanjutnya. Baik, untuk kesan dan pesan dari bimbingan kelompok ini itu ya seru Ibu, juga lebih meningkatkan kepercayaan diri gitu kan, saya lebih bisa untuk berbicara gitu kan, mengasih pendapat lebih dia lebih pede gitu. Untuk pesannya ya, dan pesan tentang bullying itu ya mungkin kita juga apa ya, kayak untuk mengurangi gitu kan, takutnya kan kayak jahil gitu kan, kita ke teman-teman kan katanya juga bullying ya gitu kan, jadi kayak kesadaran kita juga untuk tidak sama seperti walaupun hal kecil. Bagus. Silakan selanjutnya. Itu kesannya kita mendapatkan wawasan tentang bullying dan juga saling kenal gitu sama lain. Dan pesannya adalah kita itu harus mendukung dan melindungi pembuli. Ya, Bu. Bagus. Silakan selanjutnya. Kesan dan kesan dari bimbingan kelompok ini yaitu kesannya tuh kayak seru gitu ya Bu. Jadi tahu masalah tentang bullying, dampaknya, penyebabnya gitu. Nah terus kalau pesannya tuh dijaga lagi gitu omongannya, takutnya kan ada yang menyakitkan hati orang gitu ya. Cukup. Bagus. Silakan selanjutnya. Pesannya untuk bimbingan kelompok ini seru, terus juga pengalaman generasi, kita juga tahu belajar bimbingan itu. Pesannya lebih mengangkat tali tersebut. Ya, bagus. Silakan selanjutnya. Misalnya dari bimbingan kelompok kali ini sih seru, asik ya, nggak beda jauh sama teman-teman yang lain. Kita main dulu ya, di sini kita bisa lebih belajar lagi gitu. Kita lebih mikir dulu, ini gimana ya ngomongnya gitu kan. Terus kita bisa lebih mengungkapkan pendapat kita, kalau di sini nggak terlalu banyak juga. Terus pesannya sih dari topik yang dibawain tadi, kita tuh jadi harus lebih peduli terhadap lingkungan gitu, lebih terhadap orang yang sekitar kita. Terus kita juga harus lebih berani melaporkan jika terjadi sesuatu yang seperti itu. Terus kita juga harus lebih mengajak teman-teman kita agar saling membantu. Bagus. Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Cukup. Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Alhamdulillah sudah ke ujung kegiatan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya pada kegiatan bimbingan kelompok pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kata salah. Ada salah mohon dimaafkan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.